Enek sing iso ngomong Jawa? Ora iso. Iki payak Suriname. Payak. Gawe dhewe? Iya. Gawe dhewe? Iya. Oh. Ada iki ceripeng. Wah, iki kesukaanku iki. Iya. Gedang. Iya. Matur suwun sanget. Iki ngapunten sanget. Mangan nasi nih. Oh iya. Dadine Jawa ya ana sing melu ning Muslim, ana Jawa sing melu nang Kristiani, ana Jawa sing melu ning Kejawen. Seneng karo Didi Kempot? Iya, Didi Kempot aku ndelok show nang kene. Aku wis dolan nang Indonesia, Jakarta, Solo, Bali, Semarang, Semarang, Jogja. Jogja. Nggih. Ya wis. Monggo Pak, ya wis. Nggih. Ya. Kena teteko dolanan iki nang kampung. Nggih Pak, nggih. Video-video barusan adalah percakapan bahasa Jawa tapi bukan di Indonesia, melainkan di Suriname. Iya, negara bekas jajahan Belanda yang terletak di benua Amerika Selatan yang banyak orang Jawanya bahkan sampai hari ini. Ceritanya panjang, tapi intinya pada masa penjajahan banyak sekali orang Indonesia yang dibawa oleh Belanda ke Suriname untuk dipekerjakan sebagai buruh tani. Transmigrasi ini berlangsung selama 49 tahun pada masa di mana Indonesia belum berdiri sebagai negara sendiri. Kali ini, aku mendapatkan kesempatan untuk melihat dan belajar lebih dalam tentang keturunan, adat, budaya, dan peninggalan Jawa yang masih ada di negara berpenduduk kurang dari 1 juta orang ini. Video ini adalah video lanjutan, jadi kalau belum nonton episode sebelumnya, ditonton dulu ya dengan cara klik link di kiri atas atau di kolom deskripsi. Yuk, ikut aku dalam petualanganku di Suriname kali ini. Di video kali ini, aku bakal ajak kalian untuk nyebrang ke salah satu dari 3 negara tetangga perbatasan Suriname, yaitu Guyana Prancis. Menariknya, negara ini masih bagian dari Prancis sampai hari ini loh. Ternyata ada juga bagian Prancis di belahan Amerika Selatan ya. Walaupun tetanggaan dengan Suriname, banyak sekali perbedaan antara 2 negara ini. Selamat pagi, sekarang udah jam 8, kita udah nyampe di Albina. Ini adalah kota paling timur, paling ujung timurnya Suriname. Dan di perjalanan dari Paramaribo sekitar 2 jam, kita pakai mobil, bareng Arsun juga. Sebentar lagi kita bakal nyebrang negara. Di seberang sungai ini adalah negara French Guiana atau Guyana Prancis. Tapi we're doing it the local way. Jadi aku juga masih belum tahu apakah ada imigrasi atau enggak. Karena bagi orang lokal, ini tuh ya dianggap satu negara aja. Nah, itu nama kotanya Albina. Oke, kita naik sampan deh. Lagi di Kalimantan ya. Cuman kapal-kapal di sini panjang banget sih. Ini sampannya panjang banget nih. Bisa duduk kiri kanan. Karena memang ini dijadiin sebagai taksi buat nyebrang. Wadidaw, ada yang bawa skuter guys. Pelan-pelan Pak Sopir. Pisang, sayur, cabai buat dijual. Dan kita sudah sampai di French Guiana atau Guyana Prancis. Nyebrang naik kapalnya 200 Surinamese dollars itu sekitar 100.000 rupiah. Lumayan mahal karena ekonominya Suriname lagi susah. Jadi harga-harga semua naik. Ini aku udah secara teritorial di Prancis. Walaupun sebenarnya bukan di Eropa ya, tapi ini di Prancis bagian Amerika Selatan.
Nah, kalau kalian lihat, ini semua plat mobilnya itu udah plat mobil Prancis beneran. Ini logo EU, Uni Eropa, dan F itu France. Right? The car plates are all European Union. Yeah. So we're basically in Europe, but in South America, right? Nama kota ini adalah Saint Laurent, sama kayak merek tas Saint Laurent ya. Tulisannya Saint Laurent, dibacanya Saint Laurent. Saint Laurent du Maroni. Kotanya mirip-mirip Suriname sih sebenarnya. Cuman karena ini bekas jajahan Prancis dan masih menjadi bagian teritorial Prancis, makanya dinamakan French Guiana. Mirip-mirip aja sih sebenarnya. Nah, itu dia nama kotanya, Saint Laurent du Maroni. Nah, menariknya karena ini udah bagian teritorial Guiana Prancis, di sini itu bahasanya langsung berubah menjadi bahasa Prancis. Mata uangnya juga berubah menjadi euro. Jadi mungkin yang dekat-dekat sini masih banyak yang pakai Surinamese dollars karena daerah perbatasan. Dan bahasanya juga bisa dimengerti. Seranan Tonggo itu bahasa lokalnya Suriname. Jadi ya mungkin yang bagian sini juga masih bisa ngerti. Tapi kalau kita masuk lagi ke bagian Guiana Prancisnya, itu udah bahasa Prancis semua. Dan mata uangnya euro. Beda ya. Astaga, aku baru nyadar karena ini juga udah di wilayah Prancis. Setir mobil itu jadinya di sebelah kiri guys, padahal di Suriname sebelah kanan nih. Tuh, di kiri semua. Bener-bener beda benua ini. Padahal masih di benua yang sama, cuma nyebrang doang. Nih, di sini jualannya pakai gerobak kayak gini guys. Pisang. Kotanya kota kecil aja sih di sini. Warung swalayan. Jualan sayur pakai gerobak yang sama. Mobil-mobil di sini tuh mobil-mobil Eropa beneran sih. Nah, platnya juga plat Eropa semua tuh. Ini ada pasar nih. Mari kita lihat guys. Wih, segala jenis ubi-ubian. Ini tropis banget sih. Tuh nanas, telo, ubi, mangga. Mangganya kecil-kecil tapi. Ada kelapa juga. Ini beneran hasil dari vegetasi tropis sih. Di Prancis mana dapat kayak gini. Aneh banget ini Prancis tapi jualannya kayak di Asia nih. Kayak di negara tropis. Nih sayurnya ada sawi. Kangkung nggak ada kangkung. Ini daunnya gede banget nih, apaan nih? Apaan nih? Ada mobil tulisannya Repas Indonesian Sandwich. Wih, Indonesia nyampe sini guys. Tapi emang Indonesia ada sandwich. Nah, bagian kota dari Saint Laurent ini memang agak tradisional ya, nggak terlalu modern. Mirip-mirip sama Paramaribo. Tapi kalau kalian terus ke bagian timur, itu kalian bakal ke arah ibu kotanya namanya Cayenne. Itu bener-bener kayak di Prancis. Bagus banget, develop banget. Cuman itu tuh masih sekitar 4 jam nyetir dari sini. Jadi kalau buat day trip PP ke Paramaribo tuh mepet banget. Dan aku juga udah harus balik besok. Jadi ya mungkin lain kali ya, hari ini cuman ke bagian Saint Laurent aja, nggak sampai ke Cayenne. Dan OTW ke Cayenne itu bakal lewatin kota juga namanya Kourou. Itu adalah tempat pelepasan roket. Jadi Prancis itu punya tempat pelepasan roket di French Guiana. Nama kotanya Kourou, itu juga bagus banget kotanya. Katanya seperti itu.
Jadi mungkin bagian ini terlihat nggak terlalu bagus ya, karena ini memang perbatasan sama Suriname dan ya di sini nggak terlalu rame. Yang ramenya itu di ibu kotanya Cayenne. Itu bahkan ada penerbangan direct ke Paris juga tuh. Oke. Ada gereja nih, tua banget kayaknya. Ini mungkin sejenis gedung administrasi ya. Tuh lihat benderanya guys, masih pakai bendera Prancis. Jadi memang French Guiana ini itu nggak diakui sebagai negara. Walaupun sebenarnya mereka punya bendera sendiri, itu cuman bendera cadangan aja. Tapi ini tuh dianggapnya sebagai teritorial Prancis. Jadi sebenarnya bukan negara. Makanya di mana-mana bendera di sini tuh Prancis semua. Bahkan orang-orang sini tuh megang paspornya paspor Prancis, paspor Eropa. Jadi kuat banget sih. Ini adalah tujuanku hari ini, pergi ke Saint Laurent untuk melihat The Transportation Camp. Tulisannya Camp de la Transportation. Dulunya ini adalah sebuah penjara ya. Ini para tahanannya dijadikan budak untuk membangun kota ini menjadi sebuah kota transportasi. Makanya namanya Le Camp de la Transportation. Nih seperti ini foto jalan dulunya. Dan penjara ini ditutup tahun 1946. Terus menjadi kota biasa dari 1949. Oke, mari kita masuk. Kurang lebih penampakan penjaranya seperti ini. Perlu diketahui ini tuh tahun abad ke-17-18 ya. Jadi masih belum gede-gede amat, ini udah termasuk gede banget tuh. Kita coba masuk ke salah satu gedung di sini ya. Wah. Aduh, semuanya pakai bahasa Prancis guys, nggak ngerti nih. Nggak ada bahasa Inggrisnya. Aduh. Ini dia komplek penjaranya. Sekarang gedung-gedung ini udah dijadiin sebagai perkantoran ya. Nggak tahu administrasi atau apa deh. Tapi ini tuh dipakai sama orang-orang di sini. Makanya kalau kalian lihat ada mobil-mobil di sini. Jadi dipakai sebagai kantor tuh. Di sana juga banyak mobilnya. Jadi fakta-fakta penjaranya tuh cuman yang di bagian gedung yang tadi yang aku masuk. Nah, dari yang aku baca, di sini tuh ada kelas-kelasnya zaman dulu pas penjara ini masih aktif. Kelas ketiga itu yang paling berat, itu benar-benar kerjanya fisik banget. Kelas kedua, ya lebih ringan, tidurnya lebih enak. Kelas pertama, itu tertulis yang harganya paling mahal. Jadi aku juga bingung tuh, apakah di penjara kita bisa naik kelas itu dengan bayar lebih atau gimana? Soalnya tertulis harga yang paling mahal itu first class gitu. Dan karena udah di first class, kerjanya lebih ringan, hukumannya nggak begitu berat, dan tidurnya lebih enak. Ya, kurang lebih seperti inilah penjaranya. Tapi ini belum yang paling fatal guys. Penjara yang paling berat itu ada di Devil Island. Penjahat-penjahat kelas berat dipindahin ke sana semuanya. Jadi itu bener-bener yang orang sampai nggak bisa keluar dari island itu, kurang lebih kayak Alcatraz-nya di Amerika ya, di San Francisco. Di sini juga ada Devil Island, makanya dinamain Devil Island. Ya, kurang lebih seperti ini kompleks penjaranya. Itu tertulis cuisine, mungkin kantinnya zaman dulu ya. Satu-satunya gedung yang terpisah dari kompleks. Sekitar 20 menit dari penjara tadi, aku udah nyampe di stasiun tua Saint Laurent. Ini adalah stasiun dulunya, stasiun kereta. Jadi zaman dulu tuh di mana-mana selalu ada kereta, dan ini adalah stasiun yang menghubungkan ke penjara tadi ya, sekitar 1 kilo mungkin. Nah, ini sisa kerangkanya doang, bahkan dipagerin juga tuh. Nah, di dalam nggak ada tulisan apa-apa. Aku cuma dapat ini dari Google doang tuh. Udah gini doang. Dulu ini adalah pusat stasiun kereta untuk menghubungkan antar penjara nih. Udah nggak ada gambarnya tapi sayang sekali. Udah, kita balik lagi. Nah, ngomong-ngomong soal French Guiana nih, kalau kalian tahu ya, di bagian Amerika Selatan ini dulunya itu ada 3 Guyana. Jadi ada British Guiana atau Guyana Inggris, terus ada Dutch Guiana atau Guyana Belanda, dan French Guiana
atau Guyana Prancis yang aku ada saat ini. Tapi dua yang lain mendapatkan kemerdekaannya. British Guyana menjadi Guyana dan Dutch Guyana itu menjadi Suriname yang sekarang. Nah, sisa French Guyana ini yang masih belum merdeka, yang masih menjadi teritorial milik Prancis. Secara singkatnya seperti itu. Jadi kalau dibilang The Guyanas itu berarti ya Guyana, Suriname, dan French Guyana. Sebenarnya pengen ke Guyana juga, pengen ke Georgetown, cuman nggak sempat waktunya karena kesana juga sekitar 3-4 jam naik mobil juga. Ya lain kali lah. Kebetulan ada benderanya, ini bendera French Guyana, kuning hijau, ada miringnya gitu. Bendera Prancis, bendera EU, dan itu yang paling ujung adalah bendera ini nih. Bendera setempat menandakan ini tuh teritorialnya Guyana Prancis. Ini jualan kepiting gede banget kepitingnya. Oh, ada bulunya segala tuh kepiting. Wah, keren banget ya. Gila, jago. Oke, kita udah balik lagi menuju Suriname. Buat yang dari French Guyana ini bayarnya 5 euro per orang. Jadi sekitar 80.000, lebih murah dikit daripada dari Albina ke sini. Nih, bentar lagi udah nyampe Albina Suriname. Ini tuh dekat banget sih, bener-bener dekat banget. Oke, udah nyampe. Euro ya. Oke, udah balik lagi ke Suriname. Segitu dulu untuk video kali ini. Ditunggu petualangan yang gak kalah seru di episode Suriname berikutnya. Sampai ketemu di sana ya. Thank you guys for watching. Bye-bye.